judul sesuai dengan yang sudah disampaikan, judul pembahasan kita hari ini tentang pendekatan klinis pada pasien pada kasus reflux gastroesofageal atau GERD. Ini istilah yang sudah sangat sering kita dengar, yang populer bahkan di masyarakat awam tuh, aduh saya kena GERD, kayaknya udah parah banget gitu ya, bisa ada misleading, ada pemahaman yang keliru dari masyarakat awam yang mana kita sebagai nakes kita perlu meluruskan. Jadi pada hari ini kita akan ada 4 objektif yang ingin kita dapatkan. Yang pertama itu kita akan mendapatkan pengetahuan untuk pendekatan diagnostiknya GERD. Kemudian yang kedua untuk manajemen medikal yang optimal. Yang ketiga mengenali kasus-kasus refraktor pada kasus GERD. Dan yang keempat sedikit kita membahas tentang safety concern dari pengobatan PPI pada kasus GERD. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, definisi dari GERD itu adalah suatu kondisi di mana terjadi reflux dari isi lambung atau cairan lambung ke esofagus yang mana menyebabkan munculnya gejala dan atau komplikasi. Jadi ada cairan lambung yang naik ke esofagus. Nah, untuk diagnostiknya itu membutuhkan yang pertama secara endoskopi itu adanya mucosal injury atau adanya paparan dari asam lambung yang masuk ke esofagus, yang keluar ke esofagus melalui monitoring diagnostik tertentu. Nanti kita bahas di belakang. Jadi secara patofisiologi kuncinya itu yang perlu diketahui adalah fungsi dari esophagogastric junction atau yang dikenal dengan pada lower esophageal sphincter itu fungsinya melemah, jadi dia cleft-nya longgar. Kemudian adanya clearance dari esophageal itu terganggu, kemudian integritas dari mukosa esofagus juga rusak, dan adanya suatu pengosongan lambung yang tertunda, waktu pengosongan lambung yang memanjang. Kemudian ada juga terjadinya hipersensitivitas dari esofagus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada slide ini bagaimana mekanisme alamiah tubuh untuk mencegah adanya reflux, dan yang di sisi kanan itu mekanisme yang memicu kerusakan mukosa akibat reflux. Yang pertama dari bagian supraesofagus, di sini adanya produksi saliva yang cukup, kemudian reflux induced swallow, jadi proses penelan yang baik, itu ini mencegah terjadinya reflux. Kemudian dari sisi esofagusnya sendiri ada peristaltik primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik. Kemudian esophageal tight junctionnya tadi masih intact, tidak lemah, itu juga mencegah reflux. Kemudian dari sambungan esophagogaster atau esophagogastric junction itu tonusnya masih baik, kemudian posisinya juga masih normal, tidak ada tumpang tindih dengan diafragma krular, dan tidak ada hernia hiatal. Kemudian dari bagian lambung, di mana waktu pengosongan lambung itu normal, maka ini mekanisme alamiah yang jika semua ini ada, maka tidak akan pernah terjadi GERD. Nah, sebaliknya ada mekanisme atau kondisi-kondisi yang menyebabkan baik satu atau beberapa kondisi ini menyebabkan terjadinya GERD. Dari supraesofagus tadi ya, adanya kondisi serostomia, kekeringan, produksi salivanya kurang, kemudian gangguan reflux induced swallowing-nya, kemudian dari esofagusnya ada gangguan motilitas, peristaltik, kemudian juga ada esophageal tight junction-nya terganggu, dari sambungan EGJ-nya juga di sini tonusnya lemah, kemudian adanya hernia hiatal, dan dari kondisi di lambung adanya perlambatan pengosongan lambung sehingga dan kondisi bersekresi asam lambung, sehingga kondisi-kondisi ini menyebabkan terjadinya keluhan GERD. Secara epidemiologi, GERD ini agak berbeda ya dengan di benua Asia dengan di negara barat, di mana simptomnya nanti ada sedikit perbedaan. Tapi kalau untuk prevalensinya di Amerika itu sekitar 20%, dengan gejala bulanan itu mencapai 40%, sementara komplikasi esofagitis terjadi sekitar 10-20% di negara barat, sementara di Asia sekitar 3-5%. Lanjut,
dari usia lanjut tadi menyebabkan misalnya flapnya tadi longgar, kemudian mobilitasnya terganggu, peristaltiknya terganggu, waktu pengosongan lambung juga sudah terganggu. Nah, faktor-faktor ini ada semua pada usia lanjut. Kemudian jenis kelamin laki-laki somehow ini juga lebih dominan ternyata dibandingkan dengan perempuan untuk GERD ya, bukan untuk yang lain yang gejalanya mirip. Kemudian riwayat keluarga, adanya riwayat keluarga ini juga berpengaruh terhadap tonus, biasanya tonus, bersekresi asam, tonus EGJ. Nah ini adanya riwayat keluarga biasanya. Kemudian IMT pada yang obes lebih dari 25 ini lebih cenderung memiliki GERD. Pada orang yang merokok ini merupakan suatu faktor risiko yang sangat signifikan. Dan adanya status ekonomi, high level of economic status, ini dikaitkan dengan pola makan atau gaya hidup ya sebenarnya. Secara klinisnya ada beberapa gambaran fenotip pada kasus GERD. Yang pertama disebut typical, yang kedua atypical, yang ketiga ada extra esophageal. Sini nih yang perlu diingat-ingat ya. Yang typical tadi itu ada dua, heartburn sama regurgitasi. Heartburn itu panas di ulu hati naik ke dada di belakang sternum. Itu khas typicalnya si GERD. Ada juga yang fenotipnya berbeda. Yang typical satu lagi yaitu regurgitasi. Jadi adanya sensasi isi lambung atau makanan itu naik ke sampai kerongkongan. Nah itu regurgitasi. Nah ini tanpa ada usaha apapun, ini naik dengan sendirinya, gitu ya. Nah, siapa yang pernah mengalami gejala ini? Nah, ya mungkin ada kemungkinan GERD ya. Nah, kemudian ada gejala atipikal. Nah, gejala atipikal ini yang seringkali mengaburkan diagnosis. Kadang kita bingung ini GERD apa bukan, ini jangan-jangan serangan jantung, atau jangan-jangan ada yang lain gitu ya. Nah, chest pain, ini kemudian disfagia. Terutama yang atipikal ini kita harus lebih aware, karena kalau dia chest pain, maka kita harus betul-betul memastikan tidak ada serangan jantung di sana. Seringkali kita miss ini ya, karena kita lupa untuk melakukan evaluasi dari kelainan jantungnya. Nah, disfagia juga seperti itu. Kalau ada keluhan disfagia, maka ini perlu evaluasi lebih lanjut. Takutnya ada problem yang lebih serius dibanding dengan hanya sekedar GERD. Misalnya ada massa di sana, atau ada ya keganasan tadi, kemudian ada struktur atau yang lain. Itu yang perlu dievaluasi lebih lanjut, yang mana harus ditangani lebih cepat supaya morbiditas dan mortalitas pasien bisa kita turunkan. Ada juga gejala ekstra esofageal, di mana gejala laryngeal ini suaranya serak atau yang kayak kerongkongannya itu kayak basah terus, jadi kayak bentar-bentar membersihkan kerongkongannya. Ini curigai ada asam yang naik ke esofagus. Kemudian ada gejala yang pulmonari atau saluran nafas, batuk kronis, dan eksaserbasi asma. Jadi batuk kronis ini juga perlu diperhatikan, jangan-jangan ini suatu gejala ekstra esofageal dari GERD. Dan termasuk asma yang tidak terkontrol, itu perlu kita lihat adakah kemungkinan dia suatu ada komorbid GERD selain asmanya. Itu bukan suatu penyakit tunggal, jadi fenotipnya manifestasi klinisnya bisa beragam dengan pendekatan diagnostik yang perlu holistik dan spesifik. Jadi kita bisa betul-betul diagnosisnya tepat. Nah, diagnosis GERD tadi berangkat dari gejala tipikal tadi, maka kita bisa mengikuti apa yang ada di slide ini. Yang pertama anamnesis, kita dapatkan apakah ada gejala typical, gejala yang khas dari GERD. Jika ada, maka kita lakukan pengisian kuesioner GERD-Q. Nah, ini mungkin ada yang sudah familiar, ada yang belum, maka yang belum mungkin bisa memperhatikan bahwa GERD-Q ini sangat baik. Tapi jika keluhannya typical, ya, kalau keluhannya tidak typical, maka GERD-Q itu tidak pas untuk kita terapkan. Nah, jika dari GERD-Q tadi khas, nanti ada langkah selanjutnya, termasuk endoskopi dan tes tambahan seperti pH-metri, manometri, dan lainnya jika diperlukan. Ini algoritmanya ya teman-teman. Clinical assessment-nya tadi
apakah ada gejala typical apa tidak, apakah ada alarm simptom apa tidak. Jika tidak ada gejala alarm tapi gejalanya typical, maka kita bisa lakukan PPI test secara empiris tanpa pemeriksaan apapun. Ingat ya, gejala typical dan tanpa alarm simptom, maka ini sudah sangat mengarah ke suatu GERD. Kita bisa memberikan terapi PPI, tes PPI, durasi 8 minggu dengan dosis normal atau double. Dosis normal atau double yang diberikan PPI 30-60 menit sebelum makan pertama. Nanti dievaluasi dalam 1-2 minggu. Jika kita menggunakan dosis standar, kita evaluasi dalam 1-2 minggu. Jika tidak ada perbaikan, kita bisa mendobel dosisnya dalam 1-2 minggu berikutnya. Jika tetap tidak ada perbaikan, maka kita nanti harus proceed ke pemeriksaan diagnostik yang lain. Tapi jika membaik, maka diteruskan dosis terakhir itu diteruskan sampai 8 minggu. Biasanya kalau memang seperti itu ya membaik pasiennya, sambil nanti edukasi non farmakologis. Maka itu tegak sebagai GERD ya. Ini dia yang di kanan, GERD alarm simptom tidak ada, maka PPI test. PPI test hasilnya negatif, maka ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi jika PPI test positif, artinya diterapi dan berhasil sembuh, maka itu adalah GERD. GERD kita lakukan terapi selama 8 minggu, maka hasilnya bagaimana? Kalau membaik, berarti dia positif GERD. Kalau tidak membaik, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jika dari itu, maka kita harus rujuk. Teman-teman yang di perifer harus melakukan rujukan, referral. Kenapa? Supaya tidak terlambat. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, ini pertanyaan dalam GERD-Q. Yang pertama ada 6 pertanyaan. Yang pertama, seberapa sering Anda merasakan sensasi terbakar di belakang sternum? Yang kedua, seberapa sering Anda merasakan isi lambung naik ke tenggorokan? Yang ketiga, seberapa sering hati. Yang keempat, seberapa sering Anda merasa mual. Yang kelima, seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur malam karena heartburn atau regurgitasi. Dan yang terakhir, seberapa sering Anda mengkonsumsi obat tambahan selain yang diresepkan dokter. Teman-teman bisa lihat, yang 1 dan 2 ini merupakan gejala typical. Yang 3 dan 4 ini gejala pengeksklud. Atau jika ada ini, nilainya malah semakin berkurang. Yang kelima ke 6 ini juga nilai yang bertambah. Nah, nanti dilihat apakah scoringnya kurang dari 7 atau lebih dari 7. Jika kurang dari 7, kemungkinan bukan GERD. Jika 8-18, kemungkinan GERD. Nanti teman-teman bisa searching sendiri untuk tabel lengkapnya ya. Nah, GERD-Q ini sudah divalidasi di Indonesia dan menunjukkan akurasi yang baik. Nah, tadi tes PPI diberikan dengan dosis tunggal atau ganda. Bisa, kalau saya dalam praktek lapangan, saya dosis tunggal dulu. Dosis tunggal dengan tergantung jenis PPI-nya nanti dosisnya bisa berbeda-beda, tapi dosis standarnya dulu selama 1-2 minggu. Kalau dia tidak membaik, saya naikkan dosisnya selama 1-2 minggu. Jika dia membaik, diteruskan dengan dosis double itu. Jika tidak membaik, maka saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya. Tes positif jika perbaikan klinis lebih dari 50% dalam 1 minggu. Nah, ini tes PPI. Nah, bagaimana dengan peran endoskopi? Endoskopi saluran cerna itu merupakan suatu gold standar untuk penegakan diagnosis GERD dengan esofagitis erosif. Kalau GERD saja sebenarnya tidak, gitu ya, tidak perlu dengan tidak perlu dengan endoskopi. Tapi kalau kita mau melihat adakah kerusakan mukosa dan lain-lain, itu perlu untuk di endoskopi. Gold standarnya seperti itu karena harus dilihat langsung. Nah, indikasi endoskopi itu apa? Ada 5 setidaknya. Yang pertama, adanya gejala alarm. Gejala alarm itu termasuk disfagia progresif, odinofagia, dan penurunan berat badan. Kemudian tidak respon terhadap terapi empiris PPI dosis ganda. Tapi setelah kita evaluasi 2-4 minggu, dosis ganda tidak ada perbaikan, maka itu perlu dilakukan endoskopi. Adanya anemia baru atau hematemesis melena, ini juga termasuk gejala alarm. Riwayat keluarga keganasan, ini pasien risiko tinggi, maka kita perlu untuk lebih aware sehingga perlu untuk disarankan endoskopi. Dan usia lebih dari 40 tahun di daerah dengan prevalensi kanker lambung tinggi.
peran endoskopi dalam diagnosis GERD itu apa? Yang pertama sebagai konfirmasi diagnosis. Dia untuk memastikan kerusakan termasuk erosi, ulcerasi, struktur, bahkan bisa mendeteksi adanya komplikasi berat seperti Barrett esophagus ataupun keganasan. Dan juga diperlukan dalam evaluasi keparahan untuk kita menilai tingkat keparahan dari kerusakan mukosa menggunakan klasifikasi Los Angeles nanti ya. Kemudian biopsi, karena biopsi ini kita perlu melihat apakah sudah ada displasia atau bahkan sudah terjadi perubahan jadi sel kanker seperti itu. Nah, endoskopi pada kasus GERD memang tidak selalu harus dikerjakan pada kunjungan pertama, tergantung nanti evaluasi dari gejala dan terapi empiris yang kita berikan. Ini manfaat endoskopi yang lain yaitu surveillance Barrett esophagus. Tapi ini menjadi perdebatan ya teman-teman, karena kasusnya juga tidak terlalu sering. Jadi jadi sebenarnya memang endoskopi tadi diindikasi tidak termasuk ke dalam ini, tapi dia diperlukan jika ada kecurigaan ke arah sana gitu ya. Misalnya gejalanya berat, tadi ada perdarahan, ada gejala struktur juga seperti itu. Untuk klasifikasi GERD berdasarkan endoskopi. Jadi yang pertama dilihat adakah kerusakan mukosa atau tidak. Nah, jika tidak ada, maka ini masuk ke non-erosive reflux disease atau NERD. Ya. Nah, yang berikutnya jika ada kerusakan mukosa, maka termasuk kategori erosive esophagitis, ada grade-nya, grade A, B, C, D, berdasarkan klasifikasi Los Angeles. Seperti yang bisa teman-teman lihat di slide. Ini lebih jelas untuk erosive esophagitis, grade A itu adanya mucosal break atau jadi antara esophagus dengan lambung itu kan ada Z-line ya. Nah, Z-line itu tuh ada perbedaan satu mukosa yang kolumner, satu mukosa yang squamous gitu kan. Nah, dari situ kelihatan nanti. Nih, kalau teman-teman bisa lihat yang bawah itu kolumner, yang atas squamous, dia beda permukaannya. Nah, kita mengevaluasi daerah peralihannya ini. Harusnya dia tuh bagus, tapi itu mulus. Tapi pada kasus esophagitis erosif, pada kasus GERD itu bisa terjadi robekan mukosa di daerah sini. Nah, jika kurang dari 5 mm maka dia grade A. Kalau dia lebih dari 5 mm itu grade B. Kalau dia ukurannya tidak penting, tapi ada kesinambungan antara lipatan-lipatan mukosa yang sirkumferensial pada minimal 2 lipatan mukosa terdekat, maka itu termasuk grade C. Sementara kalau grade yang paling parah itu jika dia sifatnya hampir sirkumferensial, sambungan antara lipatan mukosanya itu hampir membulat, minimal 75%, maka dia termasuk dari grade D. Nah, kepentingan dari kita menggrade ini adalah nanti lebih ke tata laksananya, karena itu udah tingkat keparahannya sehingga tata laksananya akan berbeda. Nah, pemeriksaan penunjang apa lagi yang bisa untuk GERD itu ada diantaranya yang mungkin ini nice to hear atau nice to know aja, pH-metri 24 jam, manometri esophagus, esophagografi barium, dan tes impedans. Bahkan saya yang saat ini sedang melanjutkan sekolah di salah satu rumah sakit vertikal yang terbesar ya di Indonesia, itu juga kita belum ready untuk melakukan pemeriksaan ini gitu ya. Jadi ya ini mungkin perlu diketahui aja. Yang pertama pH-metri ini kita perlu untuk melihat pada kasus-kasus yang refraktor atau nggak respon PPI. Jadi kita dari pemeriksaan dari gejalanya typical atau dari endoskopinya ada erosi, sementara kita berikan terapi tidak membaik, maka kita perlu menilai pH-nya. Ya. Nanti bagaimana sih pH baseline-nya, lonjakannya dalam 24 jam itu seperti apa, itu kita bisa antisipasi dan kita bisa menyesuaikan tata laksana berikutnya. Nah, dan juga pH-metri ini berguna untuk konfirmasi diagnosis GERD sebelum diputuskan tindakan operasi yang jadi kita harus perlu ulang dulu memang betul-betul ini GERD, tidak ada yang lain, baru kita lakukan tindakan operasi. Kemudian ada manometri untuk melihat motorik dari esophagus. Nah, itu berguna untuk evaluasi pengobatan pada pasien GERD dan keperluan penelitian. Barium juga bisa digunakan terutama pada kasus-kasus stenosis esophagus ataupun hernia hiatal
Dan tes impedans ini juga untuk mendeteksi reflux non-asam melalui perubahan resistensi terhadap arus listrik. Jadi nanti ada alatnya khusus ya, saya sendiri juga belum pernah melakukannya, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian manajemennya, nah, kita masuk ke manajemen. Manajemennya itu prinsipnya adalah ya sama seperti penyakit-penyakit yang lain ya, ada non-farmakologis dan ada farmakologis. Setelah itu ada yang sifatnya intervensi, baik itu per endoskopik maupun per surgery. Jadi secara dasar itu ada 5 target dalam kita manajemen kasus GERD. Yang pertama, menghilangkan atau menghapus atau menyembuhkan gejala atau keluhan. Kemudian lesi dari esofagus tadi kita sembuhkan juga. Kemudian mencegah kekambuhan. Yang keempat, tentu saja untuk meningkatkan quality of life. Yang terakhir untuk prevensi pencegahan komplikasi yang lebih berat seperti barat esofagus maupun displasia ke arah keganasan. Ya. Nah, yang non farmakologis itu setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ingat dalam mengedukasi pasien karena ini penting sekali. Lagi-lagi non farmakologis itu penting sekali. Jadi tidak hanya obat, dan kita tidak bisa bilang recurrent ketika pasien tidak menjalankan non farmakologis. Kita harus benar-benar memastikan pasien itu sudah mengerjakan perubahan pola hidup. Yang pertama weight loss itu wajib, strong recommendation. Jadi dan sudah terbukti dari banyak penelitian, penurunan berat badan itu dose dependent improvement in GERD symptom.